Wow. Oke, selamat malam semuanya. Assalamualaikum, salam sejahtera untuk seluruh peserta webinar. Kita bertemu kembali dalam acara Urban Farming Webinar Series yang ketiga ini dengan judul Optimalkan Tanah Sehat dan Pupuk Organik, Modal Urban Farming Alami. Atas nama City Grower, kami ucapkan terima kasih kepada peserta setia webinar City Grower yang telah mengikuti webinar series kami ini sejak awal, juga kepada peserta webinar yang baru mengikuti malam ini. Luar biasa. Terima kasih atas kehadiran Bapak Ibu semua. Mengenai sertifikat dan bahan presentasi, nanti akan kami berikan kepada para peserta yang mendaftar, mengisi daftar kehadiran di chatroom menjelang akhir acara. Baiklah, saya akan memperkenalkan narasumber ahli pada webinar kita, yaitu seperti biasa Mbak Dian Armanda. Mbak Dian ini sebagai staf pengajar di Universitas Islam Negeri Wali Songo, Semarang. Saat ini, Mbak Dian sedang menempuh PhD program di Leiden University, Belanda. Kemudian kita juga ada bintang tamu nih, Mas Sofyan Adi Cahyono. Mas Sofyan ini terkenal sebagai Duta Petani Milenial Kementerian Pertanian. Beliau sayur organik merbabu ya di Semarang. Latar belakang mengenai kedua narasumber ini nanti akan diinformasikan lebih lanjut oleh moderator. Jadi saya perkenalkan dulu moderator kita malam ini ya. Beliau adalah seorang dosen komunikasi di Stikom Kroasia. Sudah selama 10 tahun menjadi produser dan news presenter di Radio LCK. Dan 4 tahun terakhir ini menjadi produser eksekutif di Radio Sindo Trijaya FM Jakarta. Aktivitas Bank Jaka atau nama lengkapnya Jaka Lelana ini sangat banyak, diantaranya aktif menulis di Kompasiana, Detik Forum, dan Kaskus. Kemudian juga menulis buku antologi para guru kehidupan. Selain itu juga sebagai moderator diskusi dan MC di berbagai acara, juga banyak menjadi pembicara baik di seminar-seminar maupun di workshop. Oke, acara webinar malam ini akan dipandu oleh Bang Jaka hingga selesai nanti. Wow. Terima kasih untuk teman-teman yang sudah bergabung dalam webinar malam hari ini. Terima kasih sama teman-teman. Kemarin saya sempat menyaksikan beberapa tayangan yang sudah dikeluarkan di YouTube. Dan ini sangat menarik karena memang ternyata bercocok tanam ini menjadi salah satu minat masyarakat di tengah pandemi, apalagi berkegiatan di tengah kondisi yang memang boleh dikatakan kita sangat membutuhkan apa-apa yang menjadi bagian dari kehidupan kita sehari-hari. Misalnya menanam cabai, kemudian juga aktivitas lain. Tetangga saya hampir semuanya punya pot tanaman yang isinya ada jahe, kemudian kunyit, ada tanaman cabai, bidara, dan lain sebagainya. Ini sangat menarik karena memang ternyata banyak masyarakat yang berhasil, tapi ada juga sebagian yang masih mencoba-coba dan butuh tuntunan dan perhatian agar mereka ke depan bisa melakukan menanam secara sehat. Nah, malam hari ini kita akan berdiskusi bersama dua narasumber. Yang pertama ada Mbak Dian Armada. Beliau adalah seorang pakar biologi lingkungan yang saat ini tengah menempuh studi S3 di Leiden di Belanda. Nanti akan bersama Anda semua untuk bisa memaparkan bagaimana mengoptimalkan tanah yang sehat dan pupuk organik yang bisa digunakan. Selamat malam Mbak Dian, apa kabar? Selamat malam semuanya. Selamat malam Bang Jaka. Kabar baik Mbak ya. Yang kedua ada Mas Sofyan Adi, beliau adalah owner sayur organik merbabu, Duta Petani Milenial Indonesia. Ini masih muda tapi punya minat yang sangat luar biasa. Selamat malam Mas Sofyan. Mbak Dian silahkan waktunya. Tidakkah Anda merasa frustasi tentang perubahan iklim dan kerusakan yang telah kita lakukan di planet ini? Ya, saya juga merasakannya. Tapi, saya kemudian ditunjukkan sebuah cara baru untuk melihat masalah ini. Yang mana solusinya sangatlah jelas dan bisa kita capai. Sebuah solusi yang sesungguhnya ada tepat di bawah kaki kita.
perubahan iklim adalah tentang terlalu banyaknya karbon di atmosfer kita. Tapi, karbon bukanlah musuh kita. Karbon adalah bahan penyusun kehidupan. Segala sesuatu yang hidup terbuat darinya, termasuk kita. Permasalahan dan solusinya hanyalah soal keseimbangan. Mari kita mundur ke belakang dan lihat kembali 5 tempat di mana karbon tersimpan di planet kita. Dimulai dari sekitar 500 juta tahun yang lalu, ketika tumbuhan mulai muncul tumbuh di tanah. Karbon mulai bersiklus dalam keseimbangan yang luar biasa di antara kelima tempat penyimpanan karbon tersebut. Sebuah keseimbangan yang memungkinkan bergulirnya kehidupan. Namun kemudian, kita manusia memikirkan bagaimana cara mengambil karbon dari sumber fosil. Kita membakarnya menjadi energi untuk kebutuhan sehari-hari, yang pada akhirnya mengganggu keseimbangan itu. Dari cara kita mengolah lahan dan bertani inilah yang menyebabkan banyak karbon terlepas dari tanah dan biosfer ke atmosfer. Lebih spesifik lagi, kita telah mengeluarkan sebesar 880 gigaton karbon dioksida ke atmosfer. Hal ini mengakibatkan suhu bumi menjadi semakin panas karena suhu yang naik dan karena ketidakstabilan iklim. Saat ini, samudra kita telah menyerap banyak karbon berlebih dari udara sehingga mengakibatkan proses asidifikasi dan banyak kepunahan massal pada organisme laut. Jadi, untuk menyelamatkan kehidupan kita sekarang, tentunya kita harus menghentikan pengeluaran karbon fosil. Pertanyaan besarnya adalah, di mana kita akan menaruh kelebihan fosil ini untuk mengembalikan keseimbangan siklusnya? Masih ingat kan apa yang sudah dikatakan sebelumnya, bahwa solusinya itu ada tepat di bawah kaki kita? Iya benar, di bawah kaki kita, tanah. Fotosintesis pada tanaman adalah penggunaan energi matahari untuk mengubah karbohidrat dan air menjadi karbohidrat dan glukosa. Untuk proses tersebut, tanaman membutuhkan karbon, sehingga tanaman menyerap karbon dari udara. Hasil fotosintesis berupa glukosa tersebut sebagian dialirkan menuju ke akar dengan tujuan memberi makan organisme-organisme mikro. Organisme mikro inilah yang menggunakan karbon untuk menyehatkan tanah. Karbon pun berpindah. Tanaman menyerap karbon, kemudian tanah yang menyimpannya. Ini benar-benar teknologi alami yang menakjubkan. Para peneliti baru-baru ini menemukan dan mengemukakan bahwa mengaplikasikan lapisan tipis kompos 1 kali aja akan membentuk umpan balik positif yang akan terus berlanjut atau berputar dan membawa lebih banyak karbon ke dalam tanah setiap tahunnya. Bersamaan dengan praktik regeneratif lainnya seperti dengan tidak membajak tanah, menanam pohon dan tanaman yang menutupi tanah serta pengembalaan ternak yang terencana, kita dapat membangun dan mempertahankan bergiga-giga ton karbon tanah. Ini adalah pertanian karbon. Ini adalah pertanian regeneratif. Tidak seperti karbon yang ada di atmosfer, semakin banyak karbon yang ada di tanah akan semakin bagus. Untuk itu, kita akan menjadikan tanah yang sehat, kaya nutrisi dan penuh dengan kehidupan, dan dapat jauh lebih banyak menyimpan air. Ini artinya makanan jadi lebih bergizi dan tanaman jadi lebih tahan terhadap kekeringan. Suatu kabar baik bagi para petani, keluarga, dan seluruh orang yang mengkonsumsi. Ingatlah ini, kita menumbuhkan makanan, serat, dan bahan bakar dengan cara menempatkan karbon ke atmosfer atau menariknya ke tanah. Meregenerasi tanah adalah tugas generasi kita. Kesehatan kita, kesehatan tanah kita, kesehatan planet kita adalah satu kesatuan yang tidak bisa terpisahkan. Terima kasih karena sudah merasa terpanggil. Ya, itu ulasan beberapa teori yang mungkin bisa kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari. Jadi kemarin saya sempat cerita ke Mbak Dian dan Mas Agung juga bahwa untuk memulai menanam di satu lokasi atau di rumah ini membutuhkan tanah yang sehat, kemudian juga perlu rasa optimisme karena saya beberapa kali mencoba menanam di dalam pot dengan median tanah yang menurut saya sudah cukup baik, ternyata banyak sekali masalah, misalnya
tiba-tiba dalam berapa bulan mati, apakah ini karena memang tanah yang tidak sehat atau mungkin karena kurang sinar matahari dan lain sebagainya. Nah, ini kita akan bahas lebih dalam lagi bersama ahlinya, bersama pakarnya Mbak Dian yang akan memaparkan kepada kita semua untuk bisa mendapat gambaran secara utuh, menyeluruh, kira-kira bagaimana mengelola tanah yang sehat supaya tanaman yang kita akan gunakan nanti bisa bermanfaat kemudian tumbuh besar begitu. Mbak Dian, silakan. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Saya sapa dulu Bapak Ibu ya. Selamat malam Bapak Ibu semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan ini saya akan berbagi sedikit mengenai fakta-fakta berkebun dengan tanah dan media tanam yang lainnya, dan juga sedikit pengantar mengenai pupuk pertanian. Khusus mengenai ragam dan tips trik ya pupuk nanti akan dikupas tuntas oleh Mas Sofyan ya. Jadi saya akan lebih banyak fokus ke tanah dan media tanamnya. Semoga webinar kali ini bisa menambah wawasan, juga motivasi dari teori hingga praktik mengenai bagaimana memulai berkebun di rumah. Nah, kita kembali lagi, menilik lagi apa sih itu urban farming ya. Jadi dia sesungguhnya berfokus kepada pemenuhan kebutuhan pangan lokal. Itu yang perlu kita garis bawahi. Apalagi dalam situasi era new normal seperti ini ya, sudah menuntut kita untuk lebih mandiri pangan seperti itu. Beberapa negara di dunia ini sekarang sudah menerapkan perubahan pola supply demand pangan ya, diantaranya pembatasan ekspor, kemudian ada juga yang mempermudah impor. Namun di antara banyak kebijakan baru yang jelas dan paling banyak masif di dunia ini adalah memacu produksi lokal ya, sayuran dan buah. Kenapa sayuran dan buah pertanyaannya? Karena rupanya ini termasuk produk yang dikatakan berumur pendek ya, sementara dia cukup bernilai cukup tinggi seperti itu, sehingga kemudian dia dipacu produksinya di tingkat lokal. Berikutnya, boleh digeser PowerPoint-nya, Mas Admin? Ya. Jadi kalau bertanya sebenarnya apa sih modal berkebun lokal begitu ya? Sederhananya karena hari ini kita secara fokus akan membahas mengenai tanah tentunya. Jadi pastinya tanah ya. Tanah itu salah satu modal seperti itu, atau media tanam seperti itu. Kemudian ada juga air dan tentunya sinar matahari. Jadi hanya dengan 3 modal itu saja sebenarnya kita sudah bisa membuat makanan sendiri seperti itu ya. Nah, yang perlu kita ketahui di sini bahwa tanah itu tidak sembarang tanah ya, atau media tanam tidak sembarang media tanam. Dia harus memiliki fungsi sebagai sumber karbon, kemudian sumber nutrisi. Kenapa saya sebutkan berbeda? Karbon juga nutrisi sih ya. Tapi karbon itu seperti rumah ya. Seperti tadi kalau kita simak bersama video tadi, karbon itu termasuk building blocks atau batu bata utama penyusun kehidupan seperti itu. Jadi dia harus dipunyai seluruh kehidupan. Kemudian dia juga harus mengandung sumber nutrisi. Selain itu media tanam juga harus menyediakan pori ya. Nah, sederhananya secara alami tanah sehat itu sudah menyediakan semua itu. Jadi tanah adalah media tanam yang paling alami seperti itu. Berikutnya. Ya. Sekarang kita akan membahas sebenarnya apa sih hubungan antara media tanam, tanah, dan pupuk begitu. Nah, sebelum membahas hubungan itu, tadi sudah saya sebutkan ya, sebenarnya media tanam itu dia ada 3 unsur. Namun dari 3 unsur itu sebenarnya dia menyumbang 4 peran begitu ya. Jadi seperti makhluk hidup, dia harus bisa mendukung supaya tumbuhan itu makan. Jadi ada nutrisi, ada unsur hara di situ. Kemudian bagaimana supaya tumbuhan itu bisa minum, jadi harus ada air di situ. Kemudian bagaimana supaya si tumbuhan itu bisa bernafas ya, jadi ada aerasi, ada gas yang dialirkan di situ. Selain itu, media tanam juga harus mampu menopang berdirinya tanaman atau tumbuhan itu sendiri. Jadi ada 4 peran yang utama ya dari media tanam. Namun sebenarnya seperti yang saya katakan di awal tadi, sebenarnya kita sudah punya media tanam yang secara natural tersedia melimpah di alam seperti itu ya, yaitu tanah begitu. Tanah sebagai media tanam kalau dia sehat ya, dia itu komposisinya boleh dibilang 50-50 antara padatan dengan kantung udara atau porinya. Yang mana pori itu nanti adalah tempat
bagi air atau oksigen, seperti itu. Juga tempat bagi bertumbuhnya akar, juga tempat bagi hidupnya mikrobia dan biota tanah yang lain, seperti itu. Berikutnya. Boleh di next, Mas. Halo? Ya. Sekarang kita akan membahas mengenai ragam media tanam ya. Jadi ada beragam media tanam yang sudah kita kenal seiring berkembangnya teknologi pertanian sekarang ini ya. Jadi boleh dikatakan yang paling sederhana media tanam adalah tanah gitu. Tapi di situ juga ada yang tanpa tanah. Ada 3 unsur penting di media tanam tadi ya, kalau masih ingat. Ada karbon, ada nutrisi, lalu ada pori atau ruang ya, untuk air atau oksigen. Nah, tidak semua media tanam itu dapat menyediakan ketiganya sekaligus. Seperti yang kalau kita lihat di sini ya. Ada arang sekam, ada kokopit, serbuk kayu, batang pakis, mos, batu bata, rock wool, perlit, vermiculit, pumice, kerikil, pasir, hidrogel, spons, gabus, dan lain-lain. Seperti itu ya. Jadi tidak semua media tanam itu menyediakan ketiganya sekaligus. Sehingga kadang kita perlu melakukan percampuran ya antara berbagai macam media tanam tadi. Sehingga ketiga unsur penting dari media tanam tadi tercukupi. Nah ini sederhananya misalnya ya untuk memulai itu banyak disarankan silahkan menggunakan arang sekam seperti itu ya. Kemudian dan kokopit seperti itu. Dan misalkan pupuk kandang ya. Jadi 1:1. Barangkali Bapak Ibu di sini biasanya kalau pemula itu disarankan menggunakan itu ya. Kemudian lalu garuk-garuk kepala, aduh susah amat ya mencari 3 bahan begitu ya. Karena 3 bahan itu saling melengkapi satu sama lain seperti itu. Jadi sebenarnya kalau kita mau sederhana, kita bisa menggunakan tanah seperti itu ya. Cuman memang syaratnya tanahnya juga harus sehat ya. Dengan tanah yang sehat, kita tidak perlu untuk menggabungkan berbagai macam media tanam, ya cukup tanah saja seperti itu. Yaitu idealnya seperti itu. Jadi ketiga bahan tadi ya, misalkan itu dicampur dengan ukuran volume yang sama seperti itu. Kemudian nanti baru digunakan untuk menanam seperti itu. Biasanya seperti itu ya. Nah, ini masing-masing media tanam ini pun dia punya masing-masing kualitasnya. Jadi ada yang plus bisa punya kelebihan dan kekurangan masing-masing seperti itu ya. Oh, sudah bergeser ya. Baik, kita lanjut. Jadi kita mundur sejenak ya. Tadi kita sudah membahas sedikit mengenai media tanam dan bahwa tanah itu adalah media tanam yang paling natural untuk digunakan. Kita mundur sejenak dan kita lihat lagi bumi kita. Saat ini boleh dibilang bumi kita semakin panas. Kita melihat fenomena global warming dan kita juga melihat bahwa pertanian boleh disorot mungkin di sini ada peran juga pertanian bersama kehutanan yang dia juga menyumbang 24% dari gas rumah kaca penyebab global warming itu sendiri. Lah katanya berkebun itu bisa menyembuhkan bumi, kok dia menyebabkan global warming seperti itu ya? Ya karena ternyata kita selama ini sudah menggunakan cara-cara yang kurang berkelanjutan gitu ya, kurang sustainable, kurang ramah lingkungan untuk bumi kita, sehingga alih-alih kita menyembuhkan bumi, namun justru kita membuat bumi kita semakin sakit seperti itu ya. Nah, bagaimana caranya supaya bisa natural ya? Di antaranya adalah dengan menjaga mikrobia di tanah supaya tidak rusak seperti itu. Yang nantinya bisa membantu membalikkan global warming itu sendiri. Boleh di next. Nah, ini ada inspirasi ya dari film, barangkali ada yang sudah nonton. Judulnya Kiss the Ground. Ini film sangat baru, keluaran September 2020. Saya sarankan Bapak Ibu yang di sini punya concern dan masih mencintai buminya, boleh nonton ya. Dan kita lihat bersama seperti apa sih sebenarnya peran kita berkebun dengan tanah sehat itu ternyata mampu membalikkan global warming. Dan kemampuan ini luar biasa besar sekali ya. Nah ini saya ingin memaparkan sedikit data. Data ini saya peroleh sendiri dari hasil penelitian saya ya. Jadi rupanya dampak lingkungan pertanian
tanah dan tanpa tanah itu sudah banyak dipelajari oleh para peneliti. Nah, di antara metode yang digunakan yang terbaru dan saya kira ini yang paling advance itu adalah asesmen siklus hidup satu produk. Jadi sekarang kita semua berbasis produk. Katakanlah ini contohnya modelnya adalah tomat ya. Ternyata untuk memproduksi 1 kg tomat tergantung teknologi yang digunakan, itu dia akan bisa mengemisi atau menghasilkan polutan ya, atau keluaran seperti itu, output limbah CO2 juga ke udara. Nah, kita di sini lihat contohnya, kalau kita memproduksi 1 kg tomat dengan hidroponik, dengan rooftop greenhouse, jadi greenhouse yang dibangun di atas rooftop seperti itu, di atas atap ya, yang sudah diotomasi, ternyata dia mengemisi bahkan lebih besar, lebih berat daripada tomatnya itu sendiri ya. Bayangkan kalau kita memproduksi 1 kg tomat, emisinya itu 2,2 kg CO2 seperti itu. Sedangkan semakin alami cara yang kita gunakan, katakanlah kita gunakan tanah hanya dengan kompos seperti itu, emisinya justru berbalik. Nah, di titik ini, penelitian-penelitian ini sudah mulai membuktikan bahwa ternyata penggunaan kompos dan penggunaan metode regeneratif agriculture itu dia jauh lebih ramah lingkungan ya, karena bahkan dia bisa mengurangi emisi CO2 sebesar 3,26 kg hanya ketika dia menghasilkan 1 kg tomat. Jadi dengan metode yang terakhir ini ya, boleh dibilang kita membantu kita berkebun tomat dengan sekaligus menyelamatkan bumi. Boleh dikatakan seperti itu. Jadi semakin canggih teknologi yang digunakan dan semakin kita bertanam menjauhi tanah gitu ya, maka kita relatif meningkatkan dampak lingkungan juga seperti itu. Relatif ya, karena semua masih harus tetap di asesmen secara menyeluruh seperti itu. Ya. Berikutnya. Next, Mas. Nah, sekarang kita belajar mengenai tanah sehat. Sebenarnya apa sih peran tanah sehat itu sendiri ya? Tanah sehat dia menyediakan rumah ideal bagi mikroba dan organisme lain di tanah. Tanah subur itu sendiri mengandung mikrobia yang mampu menyerap karbon di atmosfer penyebab global warming seperti yang tadi saya singgung ya. Dia bisa mengembalikan karbon-karbon itu ke tanah. Tanah itu sendiri bisa menyimpan setidaknya 4.000 gigaton, lebih banyak karbon daripada atmosfer itu sendiri. Daripada atmosfer ya, sudah di plus seluruh tanaman yang tumbuh di permukaan bumi. Jadi bayangkan, hanya tanah saja. Kalau tanah itu tidak ada tanamannya ibaratnya ya, itu saja dia sudah bisa menyimpan lagi karbon seperti itu. Apalagi ada tanamannya, maka potensinya akan lebih besar lagi. Jadi tanah sehat dia mampu menyediakan biodiversitas atau keanekaragaman hayati yang besar, lalu dia punya fungsi penyimpanan dan penyaringan air, dia menangkap dan menyimpan karbon, dan sekaligus juga ada peran bagi manusia untuk memproduksi pangan. Berikutnya. Nah, sekarang kita masuk ke ciri tanah sehat. Sebenarnya seperti apa sih ciri tanah sehat? Tanah di rumah saya sudah sehat atau belum seperti itu ya. Jadi di antara ciri tanah sehat, barangkali kita semua perlu berbahagia kalau di tanah di rumah kita seperti itu ada banyak cacingnya, ada banyak semutnya seperti itu ya. Karena itu tanda bahwa tanah kita itu hidup gitu ya. Semakin banyak biota yang hidup di tanah, maka boleh dikatakan tanah di situ subur dan sehat. Kemudian ciri yang lain adalah dia kaya humus dan mineral. Nah ini ciri-ciri paling simpelnya adalah warnanya hitam ya. Kalau warnanya hitam itu biasanya banyak karbon organiknya. Karbon organik itu ya adalah humus itu sendiri seperti itu. Lalu ciri yang lain dia gembur ya, gembur. Jadi tadi sampai saya singgung bahwa tanah yang sehat itu dia mengandung 50-50 ya, antara padatan dengan pori. Pori di situ bisa biopori juga. Jadi padatan dengan pori atau ruang udara, di mana di ruang udara itu nanti adalah tempat bagi air dan bagi oksigen ya untuk bergulir. Kemudian di situ juga tentunya ada sirkulasi udara dan air yang baik, lalu pH atau keasaman tanahnya cukup ya. Jadi dikatakan di rentang seperti yang saya sebutkan dalam PowerPoint ini. Lalu tanah itu sendiri sebenarnya secara umum dia punya 3 komponen, ada lempung,
ada sedimen dan ada pasir. Semakin ke bawah ini ya, kalau lempung dia sangat-sangat halus seperti debu, sedimen sedikit lebih besar, sedangkan kalau pasir tentunya sudah besar seperti itu ya, ukurannya itu sudah besar. Jadi setiap tanah kita itu pasti mengandung ketiganya, tapi belum tentu mengandung humus ya, belum tentu mengandung humus. Nah, uji tanah sederhana bisa kita lakukan di rumah gitu ya. Misalkan Bapak Ibu ada tanah di rumah, di halaman rumah kalau masih punya, atau barangkali kalau sudah tidak punya halaman, wah saya menanam di pot begitu ya. Saya ingin tahu tanah di pot saya subur atau tidak, sehat atau tidak. Bapak Ibu bisa coba masukkan tanah Bapak Ibu ke dalam boleh dibilang kontainer seperti ini ya, kontainer boleh plastik, boleh apa saja yang bening seperti itu. Diisi kurang lebih 2/3 bagiannya dengan tanah, kemudian sisa ruangnya diisi lagi dengan air, sehingga penuh seperti itu ya. Lalu dikocok sambil joget boleh ya, pokoknya dikocok sampai sekencang-kencangnya, sampai dia homogen, sampai tercampur rata. Kemudian setelah itu dibiarkan selama beberapa jam atau sampai benar-benar tidak berubah lagi wujudnya seperti itu. Nanti kita akan bisa melihat lapisan yang jelas ya dari tanah kita. Seperti contohnya ini, sebagai contohnya ya, ini adalah tanah di taman depan rumah saya. Ketika saya lihat di sini, seperti ini mayoritas lempung seperti itu ya. Jadi warnanya juga merah. Jadi akan terlihat lapisan yang paling bawah tentunya adalah komponen tanah yang paling berat. Kemudian semakin ke atas ini semakin ringan, semakin ringan, semakin ringan seperti itu. Kita bisa jadi mana sih sebenarnya yang paling dominan dari tanah kita? Apakah lempung, ataukah sedimen, ataukah pasir? Lalu kita juga bisa melakukan uji tanah sederhana, misalkan untuk mengetahui asam atau bahasanya seperti itu ya. Bisa ditetesi dengan cuka makan di rumah ya. Seandainya dia berbusa, berarti tandanya tanah kita bisa jadi sangat basah seperti itu ya. Kemudian kalau untuk reagen yang sebaliknya, kalau cuka itu untuk mendeteksi dia basah atau tidak, gitu ya. Kalau untuk mendeteksi dia asam atau tidak, biasanya bisa dengan baking soda ya kalau mau seperti itu. Atau kalau misalkan sudah punya alat yang untuk menguji pH tanah, lebih bagus lagi ya, lebih canggih gitu, tidak perlu menggunakan pengujian sederhana. Ya, berikutnya. Ya, bagaimana memelihara tanah sehat? Kalau kita sudah tahu tanah kita kira-kira seperti apa gitu ya, wah tanah saya sudah sehat. Bagaimana cara untuk menjaga, memelihara supaya dia tetap bagus kualitasnya? Di antara kuncinya adalah memaksimalkan keanekaragaman hayatinya, lalu meminimalisir gangguannya. Jadi ada hal-hal yang sebaiknya kita lakukan, namun ada juga hal-hal yang sebaiknya kita hindari begitu. Nah, sebagai contoh, kalau kita tanami tanah kita yang biasa dianggurkan gitu ya, itu dia akan memelihara tanah kita menjadi tetap sehat. Demikian juga kalau kita mulsa, jadi sudah punya kebun, tanahnya ditanami, tapi tanahnya terpapar begitu saja, tidak ada pemulsaan ya. Pemulsaan barangkali ada yang belum tahu pemulsaan itu apa. Jadi pemberian mulsa itu adalah pemberian bahan di atas permukaan tanah yang tujuannya untuk menjaga atau melindungi kelembaban dari tanah itu sendiri supaya tanahnya tidak begitu saja terpapar sinar matahari ya, tidak terpapar langsung sinar matahari. Dia terlindung seperti itu sehingga dia juga bisa mengurangi hilangnya air ya dan juga karbon ya dari dalam tanah itu sendiri. Lalu adanya tanaman penutup juga bisa membantu memelihara tanah sehat, demikian juga dengan irigasi yang cukup. Lalu yang jelas pemberian pupuk organik atau kompos ya, itu juga melakukan rotasi tanaman, rotasi grazing, dan penanaman legum ya, kacang-kacangan, itu juga bisa membantu memelihara tanah. Lalu kita juga harus hati-hati ketika memanen bagian akar. Jadi tanah itu sebenarnya harus dihindari untuk diinjak seperti itu. Jadi kalau kita punya kebun di rumah, kok taman kita selalu gersang, selalu rusak, tanahnya selalu gersang seperti itu ya. Rupanya karena apa? Bagian itu sering diinjak. Kalau diinjak ya mau tidak mau dia rusak juga ya. Dia jadi padat seperti itu.
Kemudian dia juga lebih terpapar langsung ke sinar matahari, yang tentunya itu akan mempercepat pelepasan ya air dan karbon dari tanah itu sendiri. Akhirnya apa? Kita alih-alih membantu bumi untuk mengikat lagi karbon ke tanah, tapi justru sebaliknya ya, melepaskan lagi karbon dan air tadi dari dalam tanah begitu. Jadi kita harus menghindari ini ya. Mari tidak kita injak tanah yang memang kita ingin jadikan dia tetap sehat. Demikian juga mencangkul dan membajak ya, itu harus kita hindari supaya tanah tidak mudah rusak, tidak rusak konturnya. Di situ sudah ada kerajaannya ya, kerajaan mikrobia yang luar biasa begitu. Jadi kalau kita cangkul atau kita bajak, mereka langsung berhamburan begitu ya. Wah, rumahku diserang gitu ya. Kurang lebih seperti itu gambarannya. Ya, termasuk juga kita harus menghindari menggunakan bahan sintetis, diantaranya seperti pupuk, pestisida, fungisida, herbisida. Seperti itu. Kita masih ada cara alami yang lain seperti itu. Ya, berikutnya. Ya, saya punya pertanyaan besar. Berapa persen tanah di rumah Bapak Ibu yang masih terbuka? Ya, ini pertanyaan yang boleh dijawab masing-masing ya. Rupanya sekarang satu tantangan kita adalah banyaknya hilangnya keanekaragaman daya tanah, itu diantaranya adalah karena poin yang terakhir ini ya, soil sealing and urbanization. Jadi tanah kita ini sudah ditutup beton-beton, sehingga dia tidak lagi bisa mengakses langsung atmosfer seperti itu ya. Padahal ketika dia terakses langsung dengan atmosfer, dia punya potensi untuk bisa menarik kembali karbon bebas ya, yang ada di atmosfer untuk bisa dikembalikan ke dalam tanah. Jadi ada 5 hal yang bisa menyebabkan kehilangan keanekaragaman tanah ini, diantaranya adalah itu ya. Jadi saya beri acungan jempol bagi Bapak Ibu yang masih punya halaman di rumahnya. Yeay! Berikutnya. Ya, bagaimana untuk memperbaiki kualitas tanah gitu ya. Wah, tanah saya ternyata terlalu banyak lempungnya misalkan. Kalau terlalu banyak lempung, terus ditanamin apa ya? Bagaimana supaya bisa seimbang begitu ya komponennya. Jadi tidak terlalu banyak sekali lempungnya begitu. Yang tentunya yang nomor 1, lakukan yes dan no yang tadi saya sempat sampaikan ya. Selain itu, di sini ada beberapa tips yang saya tulis ya. Jadi misalkan komponen dominannya itu adalah lempung. Artinya di situ air menjadi sulit lewat ya. Kalau musim penghujan seperti ini, kita punya tanah lempung dan air hujan itu banyak sekali. Yang terjadi adalah banjir. Betul tidak Bapak Ibu? Karena tanah kita lempung semua gitu ya. Air menjadi sulit lewat, apalagi diinjak terus tanahnya. Akhirnya tanahnya padat dan itu semuanya lempung. Ya kan? Resapan air menjadi lama seperti itu. Artinya tanah itu harus digemburkan. Yang paling mudah adalah dengan memberi kompos di tempat itu atau bikin saja kompos di situ. Bikin saja kompos di tanah lempung itu. Nanti lama-lama biota tanah dia akan menjebol ya tanah-tanah keras tadi dengan porinya mereka. Mereka akan membuat biopori ya, membuat pori di tanah sehingga tanah menjadi lebih gembur. Kalau misalkan banyak tanah liatnya, boleh ditambah pasir dan jangan diinjak atau dipadatkan ya. Boleh ditambah pupuk hijau, melakukan rotasi tanaman, tanami pohon dan lain-lain. Demikian juga pasir ya, ada triknya juga untuk memperbaiki kalau misalkan tanahnya dominan pasir. Demikian juga kalau misal tanah itu terlalu asam atau terlalu basah, ada bahan-bahan tertentu yang bisa ditambahkan untuk membantu menetralkan atau mengembalikan tanah yang terlalu asam atau basah tadi menuju ke keasaman yang cukup bagi tanaman dan bagi biota tanah untuk bisa tumbuh dengan sehat di situ. Nah, jadi satu aja kuncinya. Jangan beri sesuatu yang berlebihan. Satu-satunya yang boleh berlebihan adalah kompos. Karena tadi sudah kita buktikan juga bahkan dengan data ya, bahwa kompos, pemakaian kompos tadi bisa justru membantu mengurangi ya emisi CO2 ke atmosfer. Ya, seperti itu kurang lebih. Berikutnya. Jadi tidak ada cerita,
overdosis kompos gitu ya. Nah, ngomongin overdosis, nanti nyambung ya akhirnya dengan apa yang akan dibahas Mas Sofyan. Pastinya menarik sekali ketika membahas namanya pupuk. Karena pupuk itu tidak bisa lepas dari kehidupan pertanian begitu. Kita punya tanah, tapi tanah kita punya banyak sekali masalah sehingga orang kemudian masih menambahkan pupuk. Nah, jadi rupanya pemakaian pupuk kimia ini hanya sekedar gambaran pemikiran saya seperti itu ya, logikanya bahwa ketika kita menggunakan sintetis itu sebenarnya kita mengurangi kekuatan tanah itu untuk mempertahankan kesehatannya. Jadi kita sebenarnya melemahkan tanah seperti itu. Kenapa begitu? Karena dengan penambahan pupuk sintetis ya, bukan pupuk kompos ya, bukan kompos, itu mikrobia akan berkurang keanekaragamannya. Mengapa begitu? Sekarang ibarat pupuk sintetis itu biasanya sudah ada resepnya kan ya? NPK, sekian dosisnya. Memang kita gunakan sesuai dosis. Tapi terbayang tidak apa reaksi mikrobia tanah? Ketika mereka mendapatkan dosis, walaupun dosisnya itu masih sesuai resep dokter begitu ya, sesuai resep dari petani yang mengerti, si mikrobia itu tetap akan terfilter ya. Jadi yang hanya bisa menggunakan itu hanya mikrobia tertentu. Akhirnya apa? Mikrobia yang tidak biasa menggunakan itu atau tersaingi ya, dia akan berkurang. Akhirnya keanekaragamannya berkurang, menyebabkan tanah menjadi lemah, dan ini akan menyebabkan hama dan penyakit juga muncul. Kalau hama dan penyakit muncul, kemudian kita pakai pestisida begitu. Akhirnya kita terpaksa menggunakan pestisida ya. Akhirnya apa? Setelah banyak pakai pestisida, ternyata hama dan serangga penyebab penyakit tadi menjadi semakin tahan pestisida. Itu menjadi satu masalah baru. Akhirnya sudah kita pakai juga fungisida. Ada jamur ya, muncul jamur banyak. Namun ternyata setelah itu apa? Gulma menjadi muncul karena jamur baiknya juga mati. Jamur baik tadi dia membunuh atau mengurangi menekan pertumbuhan gulma seperti itu ya. Akhirnya kita pakai herbisida seperti itu. Setelah herbisida, akhirnya tanamannya menjadi lemah karena tidak hanya memang herbisida dia bisa ada yang fokus ya, hanya mengurangi jenis-jenis tertentu, namun secara alami juga pasti seluruh tanaman ikut terlemahkan juga seperti itu ya. Akhirnya muncul juga teknologi bibit rekayasa genetika. Jadi ini seperti satu lingkaran yang sepertinya tidak pernah ada habisnya. Sekali kita gunakan pupuk sintetis, ya, rupanya itu merembet ke hal lain yang dia juga secara kumulatif pada akhirnya dia juga punya efek ya ke bumi kita yang tidak sedikit seperti itu. Jadi ini sekedar satu pemikiran saya. Saya ingin mengajak Bapak Ibu untuk memulai dari yang paling sederhana. Kita tidak perlu mencari yang sulit atau yang sintetis ya, kalau kita sudah punya yang alami seperti itu. Mari kita mulai dari tanah di rumah kita. Ya, berikutnya ini sudah slide kesimpulan ya berikutnya. Jadi kalau kita berkebun dengan tanah sehat, tentunya kita berharap bisa mendapatkan tidak hanya hasil panen yang sehat, namun juga manusianya sehat dan buminya juga sehat seperti itu. Ya, kurang lebih demikian dari saya. Ya, semoga memotivasi dan bisa menginspirasi Bapak Ibu untuk berkebun dengan cara yang natural. Dan setelah ini kita akan menyimak lebih dalam lagi ya, mengupas tuntas mengenai pupuk ya, dari teori hingga praktik dari duta petani milenial kita ya, Mas. Akhir pesan saya, urban farming now. Kita mulai dari sekarang. Terima kasih. Baik Mbak Dian, terima kasih sekali. Jadi saya juga baru tahu ternyata tanah itu juga butuh teman, tidak boleh diinjak, sensitif gitu ya. Jadi kalau diinjak itu dia jadi nggak subur gitu ya. Pantesan saya kemarin nanam jambu Jamaika itu hampir setiap hari saya injak-injak, tapi memang buahnya masih sangat minim. Jadi satu kali dia musim dia hanya berbuah 5-7. Sementara di depan rumah ibu saya itu kalau berbuah, buahnya nggak bisa dihitung, banyak sekali. Rupanya saya tahu
kesalahan saya adalah sering menginjak-injak pohon tadi itu, Mbak. Baik, sangat menarik sekali. Ini sudah banyak sekali chat yang masuk, tapi nanti akan dijawab oleh dua narasumber kita malam hari ini. Dan untuk teman-teman yang sudah bergabung, Anda juga nanti bisa tunjuk tangan langsung, bertanya dengan Mbak Dian dan juga Mas Sofyan yang akan berbagi pengalaman dengan kita semua. Saya juga akhirnya mikir, tadinya rencana mau menggunakan atap rumah saya untuk bercocok tanam dengan metode yang lain. Ternyata Mbak Dian tadi menjelaskan itu efeknya banyak begitu ya. Lebih baik kita kembali ke alam, tidak ribet. Bahkan tadi saya baru dapat ilmu lagi nih, bahwa tanah yang ada di rumah kita bisa diketahui jenis-jenisnya begitu ya. Nah, untuk Anda yang saat ini bergabung, rumahnya belum ada lahan tanah, saya juga di depan sebetulnya ada halaman, tapi karena dikondrok besok saya harus buka lagi untuk bisa bercocok tanam gitu ya. Makasih sekali loh Mbak Dian, ilmunya ini luar biasa. Kalau ada pelajaran kayak gini satu semester saya siap ikut loh Mbak.